Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita tentang sosiologi politik yang pada kesempatan ini kita sudah sampai pada bagian yang kedua, sesi yang kedua. Kalau pada minggu lalu saya menyampaikan terkait dengan kontrak kuliah sekaligus rencana pengembangan dari mata kuliah ini selama 1 semester ke depan, maka pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ya, tentang apa itu sosiologi politik dan di mana ruang lingkupnya gitu. Saya berharap bahwa setelah penjelasan dari video ini semua mahasiswa itu memahami ya apa sesungguhnya yang dimaksud dengan sosiologi politik dan sejauh mana sebetulnya ruang lingkup dari sosiologi politik itu sendiri. Saya akan tampilkan terlebih dahulu materi saya ya. Sudah tampilkan ya. Oke. Jadi kita hari ini berbicara tentang pengertian dan ruang lingkup dari sosiologi politik ya. Saya punya ilustrasi nih. Wah, ini sebetulnya harusnya tadi gambar judulnya dulu ya, tapi nggak apa-apa. Saya punya beberapa foto. Nah, ini foto para pemimpin di dunia ya. Mungkin ada yang sudah selesai menjabat, tapi juga ada yang masih sampai hari ini masih memegang jabatannya sebagai pemimpin di negerinya masing-masing atau presiden di negaranya masing-masing. Anda kenal yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri bagian atas ini, ya, seorang kulit hitam yang menjadi presiden di negara adidaya Amerika Serikat. Beliau adalah Barack Obama. Ya, ya sekarang memang beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden ya, sudah berganti setelah beliau ada 2 orang sampai dengan sekarang. Yang di sebelah kanannya lagi tentu kita pasti tahu ya, ini adalah seorang presiden, ya, Presiden Indonesia yang ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, ini pemimpin yang sampai saat ini masih menjadi pilihan bagi masyarakat di Indonesia ya. Tentu tahun depan ini beliau sudah selesai ya tugasnya. Ya, kita harus bisa menentukan kemudian siapa who's the next our president ya. Dan yang di bagian bawah ini adalah seorang presiden yang saat ini mungkin banyak menghiasi headline berita-berita di mass media ya, di media massa di dunia pada umumnya. Karena memang beliau sedang berkonflik begitu. Jadi negara beliau ya sedang berkonflik dengan sebuah negara yang lain. Ya, betul. Beliau adalah Vladimir Putin, presiden dari negara Rusia yang saat ini sedang berkonflik dengan negara Ukraina. Mungkin pertanyaan mengenai who is your leader idol itu akan berbeda-beda jawabannya ya. Kalau saya tanya ke masing-masing mahasiswa, ada mungkin yang mengidolakan Barack Obama, ada yang mengidolakan Jokowi, atau banyak yang mengidolakan Jokowi, atau bahkan ada yang mengidolakan Vladimir Putin ya. Ya, jadi ini adalah sebuah pilihan ya. Tentu kita bisa bilang bahwa pilihan itu kembali kepada bagaimana kita mengapresiasi mereka dalam memimpin. Ya, bagaimana kita mengapresiasi mereka sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin tentu tidak selalu benar atau tentu tidak selalu dia melakukan hal-hal yang dianggap itu pro rakyat misalnya ya. Mungkin saja ada kebijakannya kita bicaranya bukan ke karakter individual tetapi mungkin ke masalah kebijakan ya. Ada yang kurang tepat begitu ketika diterapkan di masyarakat. Ini kembali kepada kita sebagai seorang yang
diberi pilihan ya, kita tentu punya pilihan-pilihan sesuai dengan alasan kita masing-masing. Nah, sekarang saya punya gambar lagi. Nah, ya, ini ada dua orang yang mungkin kalau saya bertanya tanpa ada tulisan nama di bagian bawah, itu agak sulit kita menyebutkan ya siapa sebetulnya kedua tokoh ini. Ya. Yang pertama adalah Auguste Comte. Ya. Ini seorang bapak sosiologi sebetulnya ya, bapak sosiologi di dunia ya. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Selo Sumarja. Ini juga bapak sosiologi yang kalau kita belajar tentang sosiologi politik itu pasti akan mengacu kepada preferensi beliau berdua. Ya, Profesor Dr. Selo Sumarja ini orang Indonesia ya, tentu saja. Oke ya, jadi ini dua orang tokoh yang banyak membahas, menjelaskan tentang apa itu sosiologi politik. Nah, ini yang satu orang Perancis, yang satu orang Jogja. Beliau berdua sudah meninggal dunia ya, sudah tidak lagi bisa kita dengarkan secara langsung pandangan-pandangannya tentang apa itu sosiologi politik. Nah, sosiologi politik itu punya sebutan ya. Nah, sosiologi itu punya sebutan sosiolog ya. Dalam kaitannya pembelajaran tentang sosiologi politik bahwa ada sebutan yaitu sosiolog. Mereka disebut juga sebagai sosiolog atau ahli sosiologi. Baik, kita sekarang masuk kepada pengertian dari sosiologi itu sendiri. Kalau kita bicara tentang sosiologi, sebetulnya itu adalah pembelajaran secara sistematis terhadap perilaku sosial dan kelompok orang. Atau dalam bahasa asingnya adalah sociology is the systematic study of social behavior and human groups. Kita lihat di situ bahwa ketika kita mempelajari tentang sosiologi, sebetulnya kita mempelajari tentang perilaku sosial. Apa saja yang terjadi dalam konteks interaksi hubungan antar manusia dan kelompok orang. Jadi pasti akan berhubungan dengan banyak pihak, tidak hanya individu satu dengan individu yang lainnya, tapi banyak pihak. Bisa individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok, bisa kelompok dengan kelompok, dan lain sebagainya. Sosiologi berfokus pada pengaruh hubungan sosial terhadap munculnya sikap dan perilaku dari orang lain, serta bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat. Ini bisa kita maknai bahwa ketika kita mempelajari tentang pengaruh hubungan sosial akibat dari terjadinya interaksi antar individu dalam masyarakat, maka sebetulnya yang kita lihat itu adalah sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku yang ada, yang terjadi begitu. Serta ketika misalnya ada sikap, ada perilaku, apa kemudian perubahan yang terjadi di masyarakat? Ya, itu yang sekarang muncul ya, atau yang sekarang bisa kita maknai seperti itu. Maka dalam rangka memahami perilaku sosial, seorang ahli sosiologi harus menggunakan pikiran yang tidak biasa, yang disebut dengan imajinasi sosiologis. Kalau kita bicara imajinasi, tentu beyond gitu ya, mungkin tidak terbatas ya, tergantung dengan sejauh mana seseorang memiliki imajinasi. Artinya selalu ada keterkaitannya, selalu ada hubungannya ya ketika misalnya dalam masyarakat itu muncul sebuah interaksi-interaksi. Kenapa kok kemudian muncul konflik? Ini yang terbaru mungkin terkait ke peristiwa di Rempang ya, di Kepulauan Riau, di Batam sana ya. Jadi ketika ada sebuah kebijakan terkait dengan ingin dibukanya sebuah wilayah untuk investasi begitu, sementara masyarakat lokalnya itu menolak, nah, terjadi kemudian konflik gitu. Hari ini ada konflik, itu harus diakui di depan mata. Dan tentu kita tidak bisa langsung kemudian menjudgment bahwa ini salah satu pihak. Ya harus ada penjelasan yang lebih logis, bisa diterima. Kenapa kok kemudian terjadi penolakan? Kenapa kok kemudian terjadi
konflik ya, bahkan sampai kemudian berhadap-hadapan antara aparat dengan masyarakat. Ini sebuah hal yang bisa dilihat secara sosiologis gitu. Dan ketika misalnya kita melihat secara dari kacamata sosiologis, maka sebetulnya kita mencoba menyelami alam pikiran dari mereka yang terlibat dalam konflik tersebut. Harapannya kemudian bisa ditemukan solusi dan pemecahannya seperti apa. Jadi nggak bisa kita main keras-kerasan, kita main apa namanya, ada semacam penggunaan kekerasan gitu ya, sehingga kemudian malah justru tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah yang baru. Oke, kita tadi sudah sampai pada tahapan memahami tentang apa itu sosiologi. Sekarang kita masuk ke politik ya, ini yang menarik ya, menarik dari pembahasan mengenai sosiologi dan politik gitu. Kita bicara dulu dari mana sebetulnya asal kata dari politik itu. Kata politik itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang maknanya adalah pemerintahan negara. Jadi sejak awal memang makna dari politik itu adalah urusan yang terkait dengan pemerintahan negara. Politik yang sering dipelajari, yang termasuk yang kita pelajari ya, ini sesungguhnya terkait dengan administrasi kepemerintahan. Misalnya pemilu itu kan, itu sebetulnya terkait dengan administrasi pemerintahan, bahwa selama kurun waktu tertentu akan terjadi pergantian kepemimpinan gitu. Ya, kalau di tempat kita 5 tahun sekali misalnya ya, 5 tahun sekali kita harus memilih pemimpin baru yang kemudian nanti akan melanjutkan proses pemerintahan ya, dalam sebuah negara. Jadi kalau begitu, apa itu politik? What is politics? Nah, kalau tadi yang kaitannya dengan ke administrasi pemerintahan, tapi sebetulnya apa yang disebut dengan politik itu? Politik itu adalah proses di mana pengambilan keputusan melibatkan suatu kelompok. Kita cerna baik-baik ya, politik itu adalah proses di mana pengambilan keputusan melibatkan suatu kelompok. Politics is the process by which decisions are made within groups. Jadi, yang namanya politik itu pasti akan melibatkan banyak pihak. Jadi dalam penentuan politik, penentuan keputusan atau kebijakan politik gitu ya, itu pasti akan melibatkan banyak pihak. Supaya apa? Supaya nanti muncul legitimasi. Ya. Tidak bisa dalam menetapkan sebuah kebijakan yang terkait dengan kepolitikan itu kemudian oleh satu orang. Maka nanti pasti tidak punya legitimasi. Legitimasi itu terkait dengan legalnya. Kelegalan seseorang kemudian untuk menjadi seorang pemimpin misalnya. Jadi meskipun istilah politik itu sendiri cenderung dihubungkan dengan perilaku dalam pemerintahan, politik juga dapat ditemukan dalam seluruh interaksi kelompok termasuk perusahaan, akademis, dan lembaga keagamaan. Memang betul ya bahwa kalau kita bicara politik itu pasti terkait dengan perilaku dalam pemerintahan. Memilih pemimpin, memilih presiden, memilih anggota legislatif misalnya ya, memilih anggota DPR. Itu bagian dari politik, betul ya, dalam konteks tata negara kenegaraan ya. Tetapi kemudian juga bisa ternyata politik itu ditemukan dalam kelompok yang lainnya. Ada termasuk di perusahaan, bahkan di lingkungan akademisi, bahkan di lingkungan lembaga keagamaan. Ketika di sana misalnya terjadi sebuah pengambilan keputusan, ya, pasti kemudian akan muncul semacam penggalangan, ya, penggalangan pihak-pihak yang merasa memiliki satu kesamaan, penggalangan opini, penggalangan massa, mencari kawan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kemudian itu sebetulnya juga bisa disebut sebagai politik. Tapi tidak yang selalu seperti yang dimaknai sebagai politik dalam praktek kepemerintahan ya, administrasi pemerintahan ya. Kalau itu posisinya sudah jelas ya.
Bagaimana politik itu digunakan untuk meraih kekuasaan. Tapi kalau di perusahaan atau akademisi atau lembaga keagamaan tentu tidak sampai pada posisi yang seperti itu ya. Mungkin terkait dengan mencari kesamaan opini, kesamaan pendapat, ya, gitu ya. Tapi tidak, kadang-kadang bukan selalu ansih itu berebut terhadap kekuasaan. Nah, sekarang kita coba nih gabungkan, ya, apa sebetulnya yang dimaksud dengan sosiologi politik? Sosiologi politik adalah suatu disiplin ilmu yang menggabungkan ilmu sosiologi dan ilmu politik. Jadi sederhananya seperti itu ya. Jadi karena namanya sosiologi politik berarti digabungkan nih kedua hal tersebut. Duverger tahun 1989 itu memaknai sosiologi politik dalam dua hal. Yang pertama adalah menganggap sosiologi politik itu sebagai ilmu tentang negara. Ya, ilmu tentang negara. Jadi bicara tentang sosiologi politik menurut Duverger itu pasti bicara tentang negara. Ya, how to maintain the country. Ya, jadi bagaimana kemudian mengelola sebuah negara. Kemudian yang kedua menurut Duverger juga bahwa sosiologi politik itu juga tentang ilmu tentang kekuasaan. Bagaimana meraih kekuasaan, bagaimana membuat polisi-polisi atau kebijakan-kebijakan yang kemudian diterapkan kepada seluruh masyarakat dalam sebuah negara, dalam sebuah pemerintahan, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk di dalamnya bagaimana cara menjalin koalisi, cara membuat pihak-pihak itu kemudian saling berebut pengaruh. Nah, itu juga bagian ya dari kekuasaan. Itu sosiologi politik. Nah, sebetulnya bahwa sosiologi itu sendiri tidak hanya sekedar berhubungan dengan politik ya. Jadi dia tidak selalu bicara tentang bahwa sosiologi itu pasti berhubungannya hanya dengan politik gitu. Enggak. Sebetulnya dia juga berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan dengan ilmu alam, antropologi ya, ekonomi, sejarah, psikologi, ilmu politik itu sendiri, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ya. Kenapa sebetulnya seperti itu? Karena ingat pada prinsip yang pertama yang seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa kalau bicara tentang sosiologi itu bicara tentang perilaku manusia atau masyarakat dalam konteks sosial. Di semua ilmu, kecabangan ilmu itu semuanya pasti ada perilaku manusianya. Ya. Baik itu di ilmu alam, psikologi, sejarah, ekonomi. Ya, itu pasti akan ketemu atau akan bertemu dengan perilaku-perilaku manusia dalam konteks sosial. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua dari materi kita pada kesempatan hari ini, yaitu tentang ruang lingkup sosiologi politik. Kalau kita bicara tentang sosiologi politik, itu ternyata kita bicara tentang banyak hal. Ya, bicara tentang struktur masyarakat, sistem sosial, pelapisan masyarakat atau stratifikasi, bicara tentang negara, kekuasaan dan kewenangan, pembuatan kebijakan, dan kebijakan publik. Ini adalah lingkup-lingkup yang akan pasti dibahas ya kalau kita bicara tentang sosiologi politik. Kita lihat satu persatu sekarang. Yang pertama adalah struktur masyarakat. Jadi, kalau kita bicara tentang ruang lingkup sosiologi, maka pasti kita akan membicarakan tentang struktur masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan struktur masyarakat itu? Kalau secara harfiah, struktur itu kan bisa diartikan sebagai susunan. Ya. Susunan atau bentuk, ya, atau pola. Yang tidak hanya bicara fisik sebetulnya, ada yang juga berkaitan dengan sosial. Bahkan kalau kita bicara di struktur masyarakat yang non formal gitu ya, yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung, di nagari-nagari, itu bahkan mereka tidak tercantum dalam struktur yang ada di dalam kampungnya itu. Tetapi orang selalu menganggap bahwa ketika bicara tentang masyarakat di satu tempat, di daerah, itu akan muncul sosok yang disebut dengan pemimpin non formal.
Bahkan itu kadang-kadang kewenangannya, bukan kewenangannya, apa namanya, memiliki legitimasi yang cukup kuat gitu di kalangan masyarakat. Nah, menurut ilmu sosiologi, struktur masyarakat adalah tatanan sosial, tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari struktur masyarakat itu ada beberapa ya. Yang pertama, muncul pada kelompok masyarakat, ada di masyarakat. Yang kedua, berkaitan erat dengan kebudayaan. Ide muncul karena memang budaya setempat seperti itu. Dapat berubah dan berkembang. Struktur masyarakat itu akan selalu berkembang dari waktu ke waktu ya. Jadi tidak bersifat statis. Ada mungkin awalnya itu struktur masyarakat yang polanya tradisional ya, tapi seiring dengan perkembangan zaman tentu ada pengaruh ya, pengaruh-pengaruh yang kemudian menjadikan tidak lagi menjadi tradisional tapi menjadi modern misalnya. Apa sebetulnya fungsi struktur masyarakat ini? Ada tiga sebagai identitas, sebagai kontrol, dan sebagai pembelajaran. Yang berikutnya adalah dari sisi sistem sosial. Ya, sistem sosial ini pada dasarnya mencirikan karakteristik sifat tata nilai, ukuran, kualitas, dan kedudukan relasional sesuatu. Ini sistem sosial pada satu tempat, pada satu daerah akan berbeda pada sistem sosial pada daerah yang lainnya, tidak sama. Apa yang terjadi di Lampung, di masyarakat sistem sosial masyarakat Lampung misalnya berbeda dengan masyarakat di Jawa Tengah atau Jawa Barat begitu. Karena sekali lagi sistem sosial itu bermakna sifat, tata nilai, ukuran, kualitas, dan kedudukan relasional dalam struktur sosial masyarakat. Sehingga kemudian memahami sistem sosial itu pada dasarnya adalah proses belajar mengenali, menganalisis, dan mempertimbangkan eksistensi dan perilaku organisasi dan institusi sosial kemasyarakatan dalam berbagai ranah kehidupan manusia. Jadi tidak pernah berhenti ya. Karena masyarakat juga kemudian selalu bergerak ya, tidak kemudian statis begitu. Kemudian yang ketiga adalah stratifikasi sosial. Nah, ini mungkin yang menarik untuk dipelajari ya, terkait dengan stratifikasi sosial. Ternyata dalam masyarakat itu ada strata, ada tingkatan-tingkatan yang ya kalau kita boleh istilahkan ada lapisan-lapisan masyarakat itu yang kalau kita bedah. Kalau kita bicara stratifikasi sosial, maka sesungguhnya dia adalah struktur dalam masyarakat yang membagi masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan. Bisa karena kekayaannya, bisa karena pendidikannya, keturunannya, ataupun karena kekuasaannya. Ini orang kemudian, makanya kemudian biasanya sih mengelompok kepada dasar seperti itu. Maka ada istilah kaum elit, kaum proletar, ya, kaum marginal. Itu mungkin salah satunya terkait dengan ukuran pengelompokan yang digunakan. Sementara berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial itu dibagi menjadi dua. Ada namanya stratifikasi sosial tertutup, yaitu stratifikasi sosial yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan posisi. Nah, kita bisa lihat ya, misalnya seorang yang sudah berdarah biru, ningrat begitu, bangsawan, maka akan selalu bangsawan. Tidak mungkin dia berubah menjadi apa namanya? Dia menjadi masyarakat biasa, rakyat biasa. Makanya ini yang menarik untuk dipelajari. Yang kedua adalah strategi sosial terbuka, yaitu stratifikasi yang mengizinkan adanya mobilitas baik naik ataupun turun. Biasanya stratifikasi ini tumbuh pada masyarakat modern, persoalan ekonomi, ya. Jadi tingkatan strata masyarakat terkait dengan ekonomi bisa saja ada perubahan, apalagi orang tersebut ya seseorang tersebut kemudian memang bisa ya meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih sejahtera. Atau dalam hal pendidikan, ya dalam hal pendidikan juga sangat memungkinkan. Yang awalnya keluarganya tidak berpendidikan, tapi kemudian
ada di dalam keluarganya, salah satunya diantaranya, misalnya dia kemudian sangat bersemangat begitu ya meraih pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian akan mengalami perubahan-perubahan lah di situ. Nah, itu juga sebetulnya stratifikasi atau tingkatan yang terjadi di dalam masyarakat yang kalau kita lihat di dalam kategorinya dia termasuk dalam stratifikasi sosial terbuka. Yang berikutnya adalah negara. Jadi kita bicara tentang lingkup sosiologi dan politik yang juga pasti bicara tentang negara. Ya, ada beberapa pengertian tentang negara tuh ya. Negara menurut Soltau, yaitu alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Ada teorinya Jelinek, negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok masuk manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu. Ada juga yang mengatakan, Joko Sutono, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Bicara tentang negara. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang negara, maka ada fungsi. Kenapa kok sebuah negara itu berdiri? Kita lihat nih. Kemudian coba kita perhatikan ya, apakah di tempat kita, di negara kita sudah sampai pada fungsi, apakah negara kita sudah berfungsi ke mencapai keempat hal ini. Yang pertama apa? Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Negara timbul, berdiri, muncul itu seharusnya dalam rangka mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Jadi bukan kemudian hanya menjadikan orang-orang tertentu atau boleh dibilang elit politiknya saja yang kemudian bisa menikmati atau sejahtera. Ini sebuah penyelewengan kalau itu terjadi. Jadi seharusnya negara itu adalah mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Maka kalau saya kemudian kita belajar melihat situasi dan kondisi yang ada, tidak seharusnya semua subsidi itu dicabut. Ya, jadi jangan semuanya itu dibebankan kepada rakyat lah. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak merasa keberatan, tidak menjadi persoalan ketika BBM naik, ketika pajak PBB itu dinaikkan, ketika kita misalnya merasakan hal-hal yang lainnya terkait dengan pajak ya, itu yang bagi sebagian pihak mungkin tidak jadi persoalan gitu. Tapi pada sebagian yang lain, terutama mereka yang masih pada prasejahtera, yang masih miskin, tentu akan menjadi persoalan di situ. Maka disitulah kemudian seharusnya negara hadir. Yang kedua fungsi negara sebetulnya adalah melaksanakan ketertiban. Jadi supaya tidak terjadi konflik misalnya, maka negara harus hadir di situ. Tidak boleh ada kemudian satu pihak mengintimidasi pihak yang lainnya. Yang ketiga adalah mempertahankan dan mengamankan. Jadi terkait dengan pertahanan dan keamanan, sebuah negara harus punya tentara nasionalnya ya untuk dalam rangka mengamankan negaranya. Itu kita pernah mendengar ada istilah mustahil ya sebuah negara itu zonder tentara. Ya. Zonder mereka yang aparat yang mengamankan negaranya. Atau tidak mungkinlah sebuah negara dimanapun tanpa ada alat pertahanannya. Dan yang keempat, fungsi negara itu apa? Menegakkan keadilan supaya semuanya itu bisa merasakan hal yang sama, adil. Maka negara harus hadir di situ. Ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan kekuasaan dan wewenang. Nah, kekuasaan dan wewenang. Jadi kalau kita bicara tentang sosiologi, apalagi politik, ya itu pasti bicara tentang kekuasaan dan wewenang. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan? Kekuasaan secara umum dapat dikatakan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemerintahan, pada pemegang kekuasaan tersebut. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa kekuasaan itu terkait dengan bagaimana seseorang yang berkuasa itu mempengaruhi pihak yang lain. Ada macam-macam ya datangnya kekuasaan itu. Ada yang datang dari rasa takut, ada rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Yang paling bahaya adalah
kekuasaan itu direbut atau diraih dengan cara memunculkan rasa takut. Ya berarti dia apa? Otoriter ini. Pemimpinnya adalah pemimpin yang otoriter, yang kemudian justru menebarkan ketakutan kepada rakyatnya. Termasuk juga pemujaan. Ini pemujaan juga adalah hal yang berlebihan yang seharusnya tidak boleh ya terjadi. Karena siapapun yang nantinya akan menjadi pemimpin, suatu saat dia akan berhenti. Akan digantikan oleh pemimpin yang lainnya. Jangan sampai kemudian yang terjadi adalah menafikan ya atau meniadakan yang lainnya dan tidak boleh harus itu terus yang menjadi pemimpinnya. Ini juga menjadi sebuah hal yang keliru begitu. Harus didudukkan persoalannya bagaimana sesungguhnya kekuasaan itu juga terbatas. Ya. Kita tahu kita sudah pernah belajar bagaimana kemudian Orde Baru dengan 32 tahun pemerintah masa kekuasaannya itu kemudian yang terjadi adalah ketidakmampuan dalam melihat situasi. Dikhawatirkan akan terjadi seperti itu. Maka sekarang ada pembatasan, termasuk pembatasan menjadi seorang presiden di negara Republik Indonesia. Kekuasaan tanpa wewenang tidak akan berjalan karena pada dasarnya wewenang adalah hak seseorang atau kelompok untuk dapat berkuasa setelah mendapat pengakuan dan pengesahan dari masyarakat yang akan dikuasai. Jadi kalau ada peristiwa politik di mana kemudian terjadi pemilihan, ya, dan setelah dipilih kemudian dia tidak diakui, maka sesungguhnya apa yang dia miliki kekuasaan itu tidak akan berjalan. Kenapa? Karena tidak dianggap punya kewenangan. Ya. Maka kemudian di situ perlu ada pengakuan dan pengesahan dari masyarakat. Ya lewat pemilu salah satunya ya. Karena dalam konteks kewenangan ada fungsi yang kemudian melekat. Apa itu? Fungsi menetapkan kebijaksanaan, fungsi menentukan keputusan mengenai persoalan penting, dan fungsi untuk menyelesaikan pertentangan. Jadi luar biasa sebetulnya seorang pemimpin itu ya dalam membuat sebuah wilayah yang dia pimpin itu kemudian bisa berjalan dengan baik. Ada di situ muncul kewenangan-kewenangan yang ketika itu digunakan dengan sebaik-baiknya, semaksimalnya, maka kemudian pasti yang dari saya sebut, yang adil dan makmur, yang mensejahterakan, itu akan tercapai. Tapi kalau tidak, maka yang terjadi adalah huru-hara, yang tidak pernah berkesudahan dalam masyarakat. Yang berikutnya terkait dengan, jadi bicara tentang sosiologi dan politik, bicara tentang pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Menurut Hasibuan ya, adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Jadi kalau bicara tentang pengambilan keputusan yang paling baik adalah penentuan keputusan yang itu sudah melalui sebuah rangkaian pemilihan dari alternatif, ya dari sekian banyak alternatif yang muncul. Ya, mana sesungguhnya sebetulnya yang dicari adalah bagaimana keputusan itu kemudian bisa mendatangkan hal yang lebih baik lagi di masa yang akan datang gitu. Ada dua jenis pengambilan keputusan. Ada yang disebut dengan keputusan auto-generated, yaitu keputusan yang diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan atau mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan di lapangan keputusannya ini kurang baik. Ya, sebab risikonya akan tinggi. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu yang penting berdasarkan pertimbangan sesaat, ya, kemudian karena hanya sekedar kita mendapatkan sesuatu yang sebetulnya ya tidak layak untuk kita jadikan sebagai dasar. Misalnya kita memilih pemimpin, ya kita tahulah dalam konteks pemilu ya di tempat kita ini di Indonesia pada umumnya itu ada yang disebut dengan money politics ya, jadi uang politik begitu. Bahkan cenderung mengarah kepada transaksional. Jadi orang akan mudah menentukan dia akan memilih siapa manakala dia mendapatkan sesuatu dari proses politik yang akan dia jalani.
Karena dia mendapatkan materi di situ, apakah uang, apakah sembako, dan lain sebagainya. Dia tidak tahu bahwa keputusan yang dia lakukan yang cepat seperti itu akan menghasilkan kemungkinan lahirnya pemimpin yang tidak baik. Ini perlu dijelaskan ya kepada masyarakat. Jangan sampai uang yang mereka terima, sembako yang mereka terima, kemudian pada akhirnya akan memunculkan atau akan melahirkan pemimpin yang tidak amanah, yang justru akan membuat pengambilan keputusan menjadi tidak tepat, yang itu justru menyengsarakan. Hati-hati dengan kata menyengsarakan ini. Menyengsarakan rakyat gitu. Karena banyak kejadian yang seperti itu. Itu auto generated ya. Harusnya kita hindari ya seperti ini. Yang bagaimana yang bagus dalam mengambil keputusan itu, keputusan yang indus. Yang diambil berdasarkan scientific management atau manajemen ilmiah sehingga keputusannya itu logis, ideal, rasional yang bisa dilaksanakan dan risikonya relatif kecil. Nah, memang ini agak lambat gitu. Tetapi kita tahu dalam pengambilan keputusannya itu akan terasa lebih sesuai dengan akal sehat kita lah. Siapa sesungguhnya yang layak untuk kita jadikan sebagai pemimpin, orang yang layak untuk kita jadikan sebagai seorang yang akan membawa negara kita ini lebih baik lagi ke depan. Mari kita pikirkan secara logis, ya, secara rasional. Ya, memang butuh waktu. Maka kemudian kita lihat nih, yang ditawarkan oleh mereka apa gagasan-gagasannya mereka. Jadi jangan hanya berdasarkan kowe wani piro, ya. Anda bisa berani berapa untuk ngasih saya sesuatu. Kalau seperti itu namanya kita akan terjerumus ya kepada apa yang kita keputusan yang kita ambil. Yang akan menyengsarakan kita di kemudian hari. Akan ada kemungkinan seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku dan itu mengikat seluruh warganya. Jadi kalau sudah merupakan kebijakan publik, maka kemudian ya harus diikuti gitu, karena sudah ditetapkan. Cuman yang kita sayangkan yang terjadi adalah ketika sebelum menjadi sebuah kebijakan publik, kadang-kadang para elit politik itu kemudian tidak menyampaikan kepada masyarakat terlebih dahulu draft-draftnya. Sehingga kita tidak tahu tiba-tiba kemudian jadi. Ini yang harusnya dihindari oleh para pemilik kekuasaan ya. Jangan sampai yang terjadi kemudian di masyarakat timbul konflik begitu. Akibat karena ketidaktahuan kita terhadap apa sesungguhnya dampak dari kebijakan publik yang sudah ditetapkan. Jenis kebijakan publik sendiri ada beberapa. Ada kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Umum. Ada kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Ya, jadi ada peraturan lagi di bawahnya yang kemudian itu secara lebih detail dijelaskan. Yang ketiga, kebijakan teknis. Ini kebijakan operasional. Ya, ini sudah sampai pada tingkatan teknis bagaimana sebuah peraturan kebijakan publik itu akan ditetapkan. Nah, itulah tadi materi-materi kita terkait dengan pengertian dan ruang lingkup dari sosiologi dan politik ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita bicara tentang sosiologi politik itu ranahnya cukup luas gitu. Menyangkut tentang ilmu yang bermacam-macam, menyangkut ilmu lain yang bermacam-macam, juga menyangkut ruang lingkup yang bermacam-macam. Jadi kita tidak hanya bicara tentang bagaimana merebut kekuasaan ya kalau kita bicara tentang sosiologi politik, tapi bagaimana kemudian sebuah kebijakan itu kemudian bisa menyejahterakan masyarakat, berkeadilan, dan kemudian bisa diterapkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, itu yang lebih baik begitu. Saya kira itu penjelasan saya terkait dengan materi kita ya tentang
sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Sampai di sini saya kira saya cukupkan dulu, dan tentunya saya berharap bahwa Anda cukup memahami apa yang saya sampaikan ini, ya. Kalaupun misalnya nanti ada hal-hal yang menurut Anda perlu ditanyakan, saya sangat suka kalau misalnya ketika saya menjelaskan, kemudian Anda mencoba mencari analogi-analogi gitu ya. Apa yang terjadi di sekitar kita terkait dengan sosiologi politik. Sehingga kemudian kita bisa melakukan interaksi komunikasi gitu ya yang bersifat dua arah. Jadi Anda bisa menanyakan, kemudian saya juga bisa menjelaskan kembali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi ilmu yang bisa kita dapatkan ya, yang bisa kita tanamkan kepada diri kita terkait dengan sosiologi dan politik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.